Assalamualaikum. Malam ini kita berangkat dari Kampung Rambutan menuju Karangpucung ya, dengan Gapuraning Rahayu R182. 182. Ini karena saya agak kurang sehat, saya dari terminal dalam kota dijemput Rastam Pratama dan membawakan tas saya yang cukup berat ya. Dan saya sudah disediakan kursi biasa di hot seat paling depan. Dan saya mau tidur. di sini nih ya. Sebenarnya bis ini berangkatnya malam, tapi saya sudah sampai di tempat sekitar pukul setengah 6. Pukul 19 bis merapat di jalur untuk menunggu keberangkatan. Kita ada di jalur masuk di TPR pertama ya. Ya alhamdulillah, dari jam 6 sampai jam 7.30 hujannya deras banget ya. Jadi kita nggak bisa kemana-mana dan hanya di dalam bis saja. Memang tujuan saya ambil bis yang paling akhir agar bisa istirahat lebih lama ya di bis, karena yang paling akhir ini sudah ada sejak sore, sedangkan berangkatnya malam. Jadi bisa istirahat di pool. Dan ini Rastam Pratama sedang memandu bis untuk masuk ke jalur. Di depan ada R176 ya, sopirnya Pak Dedi Jablay. R176 ini jurusan Sidarja Kampung Rambutan ya. Kalau 177 itu Sidarja Lebak Bulus. R178 Sidarja Kalideres. 176. Oh, kirain 147. Setelah 176 berangkat, kita masuk di sebelahnya Gapuraning Rahayu Pangandaran ya. Sedangkan di sebelah kanan ini Budiman Banjar Jakarta. Usai kita masuk di jalur, sebelah kiri kemudian diisi oleh Sumber Jaya jurusan Ciamis Tasik, jurusan Tasik ya. Nah itu Sumber Jaya jurusan Tasik. Suasana di terminal masih cukup ramai ya, padahal ini sudah jam 8 malam dan mungkin beberapa orang terjebak hujan, jadi nggak bisa merapat segera dan mencari bis yang diinginkan. Sekitar pukul 8.30 bis berangkat menuju ke tujuan ya, menuju ke arah Karangpucung. Ini bis ini sebenarnya jurusannya Wangon Rawalu ya. Saya tadinya diajak sama Rastam untuk ikut sampai Sampang, malah ya. Diajak ikut sampai Sampang karena bis ini akan putar balik ke Pul Ciamis, karena keberangkatan selanjutnya sudah diisi oleh R175 ya. Nah kita menuju ke pintu keluar terminal.
Di depan kiri yang berbaju putih ini ada Pak Asep. Dia adalah penanggung jawab ya, controller di Kampung Rambutan sampai Pasar Rebo. Jadi dia akan naik dari Kampung Rambutan nanti turun di Pasar Rebo. Tapi sebenarnya nggak cuma itu tugasnya, di Kampung Rambutan juga beliau aktif mencari penumpang. Nah ini contohnya, ini Pak Asep ini sampai membawakan semua barang penumpang menuju ke bagasi, dan penumpang dipersilahkan naik dengan senyaman-nyamannya. Kondisi masih hujan ya, seperti Pak Asep tadi masih pakai kerudung plastik kresek ya, biar kepalanya nggak basah. Jelang pintu keluar kita terhalang oleh bis Narita, dan Budiman Banjar Jakarta sudah berangkat lewat sebelah kanan kita. Pada titik ini Pak Asep lari ke sana kemari mencari penumpang dan sekaligus membawakan barangnya. Nah itu beliau menawarkan jasa Gapuraning Rahayu arah Karangpucung sampai Sampang. Kita memasuki pintu tol Pasar Rebo, dan Pak AP ya, ini Mas AP ini yang tetap tol langsung menuju jalur Cikunir. Kebiasaan malam Sabtu ya, Cikunir ini selalu ramai dengan kendaraan, dan di sini memang macet ya. Bukan apa-apa, bukan pembangunan atau apa macetnya, tapi nanti akan pecah di depan karena sebagian mobil pribadi ini ambil posisi kiri menuju ke arah puncak Ciawi dan sebagainya ya. Ada dua jurusan di ujung sana. Kalau yang paling kiri ini Taman Mini atau keluar menuju ke Kampung Rambutan kembali. Nah, Mas AP agak ke kanan, dan ini kita memasuki tol Bekasi dari Cikunir. Cukup padat lalu lintas malam ini ya, dan kita mengantri. Ini di depan ada bus pariwisata DRW Trans membawa rombongan menuju Magelang dan Yogyakarta. Cukup cepat bus ini ya, yang di depan ini. Menyisir di lajur paling kanan. Nah coba lihat teman-teman, ini bis ini lajunya kencang ya yang di depan ini ya. Kita juga tidak berusaha menyusul, masih santai ini ya. Walaupun demikian ini baru tol Bekasi sudah yang jalur kanan itu sudah padat sekali ya. Nah, Gapuraning Rahayu R182 ini basisnya adalah dari sasis Hino RK260. Kita memasuki daerah Cibatu, dan bis pariwisata itu sudah ada di depan, agak lebih jauh dari pertama kita tadi ya.
Ini di Kerawang Timur mulai memadat ya teman-teman ya, arah Kerawang Timur, arah KM 50. Dan di sini kemacetan terasa karena adanya pembangunan atau pelebaran jalan tol. Di posisi ini karena kemacetan cukup lama, saya memilih untuk beristirahat tidur. Hingga memasuki pintu tol Kauripan. Kaliurip bukan Kauripan ya. Di KM 69. Kalau dulu GR ini memasuki KM 72 untuk checking. Sekarang tidak lagi ya teman-teman ya. Dari sini langsung kelabas menuju ke tol Cilenyi. Sejak pandemi memang seperti itu, mungkin untuk efisiensi dari operasional bis itu sendiri. Dan ini saya percepat dan sudah sampai di tol Cilenyi ya. Ini sudah keluar dari tol Cilenyi dan masuk rumah makan. Dan di bawah sana ada Pak Buce sebagai controller ya. Nah ini Pak Buce ini. Pak Buce mengingatkan bahwa topi saya jatuh, padahal saya juga tadi lupa topinya di mana. Di sebelah kita tadi ada R172 bersama Kang Nanang sebagai kondektur ya. Ini tumben-tumbennya ya, tumben-tumbennya jalur Nagrek malam hari ini kosong melompong ya. Atau mungkin ini menjadi strategi teman-teman semua, kalau akan ke arah timur sebaiknya setelah jam 12 ya, 12 malam ya. Jadi bis-bis dari barat sudah lewat dan menyisakan sedikit saja yang meniti jalur ini. Ini jalurnya ini turun terus teman-teman ya. Ini daerah yang rawan kecelakaan, apalagi dulu sebelum dibikin satu jalur. Dan ini sudah sampai di percabangan Lingkar Nagrek. Masih kosong. Nah, jalannya masih kosong melompong, belum ada kendaraan. Sebuah truk engkol di depan langsung dibabat habis sama Pak AP ya. Nah kalau sopir pariwisata ini kalau nggak salah di GR itu menjadi sopir pariwisata itu setelah bisa atau setelah naik pangkat, naik pangkat ya, dari sopir reguler itu ya. Jadi reguler dulu baru pariwisata. Makanya Mas AP ini bawanya cukup tenang tapi lincah ya, bat-bat gitu. R182 sendiri dulunya sebagai bis pariwisata dan sekarang juga masih. Dan ini dioperasikan sebagai armada bantuan apabila bis yang melayani jalur tersebut mengalami trouble atau perpal.
memasuki daerah Tasik ya, ini area Tasik. Depan ada Budiman, kita coba menyalip ya. Langsung saja ambil sisi kanan. Nah ini malam-malam ada orang jalan ini, cukup macet daerahnya ya. Ini cukup apa namanya ya, bikin baper itu ya, habis nyalip kok pelan itu dan gak ngasih ruang buat yang di belakangnya. Dan ini kita sudah masuk di Lingkar Gentong. Jalanannya masih sangat sepi teman-teman. Ini orang-orang pada kemana gitu ya, atau sudah sampai di rumah masing-masing. Gamburaneng Rahayu ini mengisi BBM di 2 pom bensin. Yang pertama di Cihaur, yang biasanya digunakan untuk bis-bis Gamburaneng Rahayu dari arah barat atau arah pulang, dan yang satunya di Ciawi ketika bis-bis dari arah timur menuju ke arah ibu kota. Gamburaneng Rahayu melayani jurusan Kampung Rambutan, Lebak Bulus, Kalideres ya. Kalideres ini melintasnya Grogol, jadi kalau teman-teman yang akan ke Grogol bisa naik bis Gamburaneng Rahayu. Yang tadi itu yang 172 itu ya, Kalideres. Ada barisan truk di depan dan kita belok kiri menuju ke SPBU untuk mengisi bahan bakar. Jadi sistemnya teman-teman ya, sistemnya Gamburaneng Rahayu itu pulang penuh berangkat penuh. Ini pulang, ini diisi full ya, diisi full, nanti sampai di tujuan di Sampang, balik lagi ke Jakarta dan diisi full lagi di Ciamis, di Ciawi. Nah, itu yang namanya solar cor. Makanya Gamburaneng Rahayu ini bisnya kenceng-kenceng, solarnya nggak dihitung gitu ya, pokoknya penuh. Dan itu jadi andalan teman-teman perantau, makanya banyak yang berminat naik di bis ini. Pelayanannya yang ramah dan ketepatan waktu ketika menuju tujuan itu menjadi keunggulan bagi Gamburaneng Rahayu. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Sampai jumpa kapan-kapan. Terima kasih.